Saya sangat senang, Pak. Yang pertama itu karena di sana itu semua stafnya itu baik, Pak. Maksudnya baik itu koordinasi antara staf satu dengan staf lainnya itu sangat terjaga. Jadi jarang ditemukan miskomunikasi. Kemudian untuk para mekaniknya itu tidak pelit untuk sharing ilmu, Pak. Misalnya saya tidak paham mengenai suatu teknologi di truk dino, itu mereka tidak pelit untuk misalnya mengasih ilmu sampai detail, sampai saya paham, itu tidak pelit, Pak. Untuk pesannya ya semoga dino lebih maju, kemudian untuk para staf-stafnya diberikan kesehatan dan keselamatan. Pesan saya selama PKL, saya sangat senang sekali karena PKL di Indo tentu saja karyawan seluruh industri sangat baik, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Yang kedua, banyak ilmu baru yang saya pelajari selama di tempat PKL dan pada mekanik yang satu frekuensi sehingga membuat saya betah PKL di sana. Untuk pesannya, semoga ada adik kelas kita yang PKL di sana lagi agar mempererat tali kerjasama antara PT Indo Prima Niaga dengan SMK 1 Singosari. Ada lagi yang saya pakai, Mas Habib? Sudah cukup, Pak. Oke. Mungkin sesi berikutnya kita masuk ke sesi laporan. Ini laporan ya. Perkenalkan, nama saya Andi Badiansal. Saya dari kelas 12 IPA yang PKID Auto dari Bersyukur. Jadi kami akan mempresentasikan PowerPoint dari kami. Yang pertama, praktek kerja lapangan adalah bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan pekerja secara langsung, secara sistematik dan terarah dengan supervisi yang kompeten. Stop.
sebelum Nama saya Indra Pinanda Putra, lebih internasional kelas 12 PKR 3, tempat magang di Auto 2000 Malang. Saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan. dengan nama saya Andi Ferdiansa dari kelas 12 TK3 yang kami di sini akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan. Pertama, praktek kerja lapangan adalah bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan bekerja secara langsung, secara sistematik dan terarah dengan supervisi yang kompeten. Tujuan praktek kerja lapangan memberikan pengalaman kerja langsung untuk membangun dan mengembangkan kepribadian, menanamkan etos kerja yang tinggi, memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah. Auto 2000 adalah jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan, dan penyedia sertifikat Toyota yang berdiri sejak 1975 dengan nama Astra Motor Sales dan baru pada tahun 1989 berubah nama menjadi Auto 2000 dengan manajemen yang sudah ditangani sebelumnya oleh PT Astra Internasional. Pekerjaan yang saya lakukan saat magang di Auto 2000 Sokot: servis berkala eksternal atau tune up. Pertama-tama setelah mobil memasuki stall servis, kita cek lampu-lampu jauh dekat, kemudian fog lamp, terus lampu hazard, lampu rem belakang, dan lampu plat mobil. Kemudian pasang fender cover untuk mencegah di depan kotor atau digores. Kemudian lepas filter udara, filter AC dibersihkan, lalu dipasang kembali. Setelah itu lepas soket coil dan busi. Kemudian semprotkan chamber clean atau carbon cleaner kepada lubang busi. Sambil menunggu carbon cleaner membersihkan kotoran, pasang karlip pada chassis mobil dan kemudian naikkan mobil. Setelah mobil dinaikkan, kemudian lepas ban, kita lakukan take up brake atau membersihkan bagian rem. Yang pertama, buka kaliper rem, kemudian ambil kampas, lalu bersihkan menggunakan kertas gosok kasar dan cek brake cleaner, cairan brake cleaner, lalu cek bagian kaliper yaitu seal fit dan sliding. Apabila sliding ada yang surat bisa dilepas dan dibersihkan, kemudian dilumasi menggunakan grease. Setelah itu lumasi kampas rem bagian sampingnya, ujung-ujungnya menggunakan grease. Setelah itu pasang kembali kampas dan kencangkan kembali baut kaliper rem. Kemudian yang rem bagian belakang, lepas tromol, lalu bersihkan tromol menggunakan kertas gosok kasar dan brake cleaner. Lalu gosok kampas rem bagian belakang dan bersihkan menggunakan brake cleaner. Lalu cek seal silinder, bila ada kebocoran maka perlu diganti. Ketika dicek seal silinder aman, pasang kembali tromol. Sebelum pasang kembali tromol, jangan lupa setel rem belakang sesuai kebutuhan. Kemudian pasang kembali tromol dan kemudian pasang kembali ban. Setelah ban dipasang kembali, tap oli mesin dan ganti filter oli yang lama dengan yang baru. Kemudian
undersell. Setelah itu pasang ban kembali dan turunkan mobil. Setelah mobil diturunkan, sedot sisa-sisa chamber clean yang tadi, kemudian pasang kembali busi dan koil. Kencangkan kembali baut-baut di koil. Nah itu cek fluida-fluida yang ada di mobil, terutama wiper fluid, air radiator dan minyak rem. Setelah itu final check, momen kembali ban roda mobil, kemudian cek tekanan ban depan 33, ban belakang 36 dan ban serep 40. Listrikan pada kendaraan ke mobil itu mengganti lampu plat mobil atau lampu stop lamp. Kemudian kendala saat PKL, pemahaman yang sedikit berbeda antara pekerjaan di industri dengan di sekolah. Yang kedua, perbedaan kondisi lingkungan yang berbeda dengan di sekolah. Yang ketiga, pembagian waktu untuk tugas sekolah yang harus segera diselesaikan. Solusi kendala: berusaha memahami dan mencari informasi pengetahuan baru tentang dunia industri, berusaha beradaptasi dengan lingkungan industri, membagi waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas sekolah yang harus diselesaikan saat sedang melaksanakan praktik industri. Hal yang belum saya pelajari saat PKL adalah balansi dan sporing, karena saat magang di Ibu sudah ada bagiannya sendiri. Rencana tindak lanjut, saya akan belajar secara sporing dan balancing di sekolah saat semester 2 nanti. Pesan dan kesan saya saat magang di Auto 2000 Sukun. Saya sangat senang bisa magang di Auto 2000 Sukun. Saya mendapatkan pengalaman baru, pelajaran baru, dan bertemu orang-orang baru. Semua karyawannya sangat baik dan ramah. Pesan: semoga Auto 2000 semakin berkembang untuk semua staf. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Untuk dari saya, kesan saya sangat senang bisa PKL di Auto 2000 karena dapat pengalaman baru dan ilmu baru ya, khususnya dari mekanik-mekanik dari staf Auto 2000 Sukun. Saya senang dengan lingkungannya dan bengkelnya yang bersih, membuat kerja dan nyaman. Pesan saya buat Auto 2000 ke depannya semoga menjadi lebih maju dan sukses. Apa ada yang menanyakan, Pak? Banyak. PPKL-nya di Auto 2000 Sukun ya. Oke, Anda dalam kesempatan ini mengambil topik mengenai servis berkala, begitu kan ya? Presentasi Anda tadi masih seperti dibaca, begitu kan ya? Jadi Anda serasa materinya yang Anda siapkan di PPT itu belum cukup memahaminya, sehingga di depan itu Anda terpaku pada monitor HP laptop Anda, begitu kan ya. Jadi itu penilaian kami ketika ujian ini, presentasi Anda masih membaca, begitu. Jadi dalam artian Anda tidak memperhatikan saya sama Bu Ros itu dia menyimak atau enggak, kan begitu kan? Tidak perhatikan, yang penting kamu jalan aja, ngomong aja gitu kan ya. Nah itu jalan, dan dalam artian makanya presentasi Anda itu membosankan, dalam artian seolah-olah Anda cuma membaca apa yang ada di layar komputer. Oke, itu mengenai presentasi Anda berdua. Terus hal yang kedua adalah tadi ketika servis berkala ya, mana poin-poin safety yang harus diterapkan atau harusnya dijaga. Oke, mana? Ya, kalau nggak ada di PPT bisa langsung disampaikan. Saat servis berkala harus menggunakan wear bag, sepatu safety, dan sarung tangan. Kemudian saat di bawah mobil harus menggunakan topi safety. Itu aja.
Yakin? Nggak ada yang ketinggalan? Sebelum ke bawah mobil, lift harus dikunci terlebih dahulu. Ada tambahan ini? Saat mengerjakan rem, menggunakan masker biar tidak menghirup kotoran-kotoran napas rem. Oke. Kita ketahui, saya juga punya pengalaman dalam artian menggunakan lift ya. Oke. Coba sampai berdua SOP-nya menggunakan lift yang benar ketika servis berkala itu seperti apa? Mas, karet liftnya di bagian sasis mobil. Terus naikkan sedikit kendaraan, lalu lepas ban. Yang terakhir apa? Naikkan sedikit kendaraan dan Naikkan sampai ban terangkat, lalu lepas ban. itu aja. Hari Dio tambahannya. Pastikan setelah diangkat sedikit mobilnya tidak goyang atau sudah pas karletnya, harga liftnya. Di poin yang pertama, berarti mendapatkan lengan lift itu harus di mana? Di chassis mobil. Sasis itu ada dua macam, ada yang pakai leather frame, ada yang pakai monocoque. Leather frame itu di mana? Kalau yang monocoque di mana? Di balak tengah, Pak. Itu yang mana? Di bagian monocoque, Pak. Itu yang monocoque itu di balak. Ya, di balik. Oke, jadi jenengan menyampaikan bahwasanya ketika mulai lift itu mau dinaikkan sedikit begitu kan ya? Itu kan kalian kerjanya kan nggak sendirian. Ya, SOP menggunakan lift jika kalian tidak bekerja sendirian, apa yang harus dilakukan? Untuk menghindari kecelakaan. Setelah memasang lift, pastikan tidak ada yang ada di bawah lift. Terutama tangan, Pak. Caranya? Saya memastikan sudah pas atau belum. Memastikannya dengan cara? Hah? Dipanggil orangnya. Coba peragakan di sini dipanggil orang. Yang biasa kamu lakukan bagaimana? Yang biasa saya lakukan setelah memasang karet lift, saya bilang sudah pas, terus mekaniknya menaikkan karetnya. Itu dok, mekaniknya diam aja. Ya bilang sudah pas atau belum, kalau sudah pas langsung dinaikkan. Langsung gitu. Ya. Kalau ada ngomong lift naik mulu kan? Mosok. Kadang gitu, kadang enggak, Pak. Hmm? Kalau sudah pas biasanya Yang benar bagaimana? Makanya ini kita ujian yang benar itu seperti apa? Coba diulangi menggunakan lift itu yang benar bagaimana ketika di tempat PKL. Mulai dari langkah awal. mulai dari langkah awal. Pertama, paskan karet mobil ke chassis, karet lift ke chassis mobil. Kemudian pastikan sudah pas. Terus naikkan lift sampai nempel di chassis mobil. Dan pastikan mobil tidak bergoyang Caranya? Digoyang, digoyang. di mobilnya. Bagian depan, bagian belakang, bagian samping. Bagian samping, Yakin. jadi Depan atau belakang? yang samping, Pak. Kalau ke samping kan udah ada lengannya, kan nggak mungkin guling. Yang mungkin guling kemana? Depan, Hah? depan, Nah, makanya cara memastikannya bagaimana? digoyang-goyang pakai depan. Hah? Yang depannya digoyang-goyang. Oke, terus? Terus jika sudah pas tidak bergoyang, naikkan lift. Kemudian kunci Naikkan seberapa? ke lutut, Pak. Kemudian? Lepas roda. Kalau sudah selesai lepas roda, Yakin langsung dilepas rodanya. Lift naik loh. oh dikunci dulu, Pak. Ah.
Terus Terus naikkan setinggi dada untuk mengetap oli. sebelum ngetap oli, ketiganya bagaimana manusianya? Sampai kan mau ngetap oli di bawah mobil loh. Ketiganya apa di situ? Memakai helm safety dulu. Kemudian Topi. Kemudian ambil tempat buang oli, tap oli. terus Tap oli yang lama dan ganti filter olinya, Pak. hmm, Dan setelah selesai tempat olinya diambil,